Bawaslu stop kasus viral pejabat batubara rapat menangkan Prabowo. Teriakan pengusaha usai pemerintah naikkan pajak hiburan jadi 40% hingga 75%. Kahiyang Ayu sebut dia turun 30 kg dan masih makan mie instan. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Batubara, Sumatera Utara memutuskan untuk menghentikan kasus video rekaman diduga suara Kapolres, Kajari, Bupati, dan Dim yang menggunakan dana desa yang mengarahkan memilih pasangan Capres-Cawapres 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua Bawaslu Batubara, M. Amin Lubis mengaku sudah mengambil sampel suara 4 orang Forkopimda Batubara yakni Kapolres, Dandim, Kajari, Bupati yang tercantum dalam video tersebut. Dan kata dia hasilnya tidak ada ditemukan unsur yang melanggar. Disinggung terkait keputusan penghentian yang terlalu dini, dia menegaskan itu merupakan hasil penelusuran dan bukan laporan, sehingga Bawaslu mengambil tindakan cepat. Amin menerangkan berdasarkan hasil dari rekaman suara yang diambil Bawaslu juga tidak ada kemiripan antara suara dalam video dengan sampel suara Forkopimda Batubara yang direkam pihaknya. Diketahui rekaman pembicaraan para pejabat di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang diduga memberikan arahan untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 viral di media sosial. Dalam postingan tersebut terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Selain itu, terdengar juga pihak tersebut memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100.000 untuk kepentingan Pilpres 2024. Penggunaan dana desa juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres. Atas rekaman yang viral itu, baik Kajari, polisi hingga TNI membantahnya. Sementara itu, KSP Muldoko menegaskan itu hanya isu palsu dan tak bisa dibuktikan. Pedangdut sekaligus pemilik bisnis karaoke Inul Vista, Inul Daratista menjadi sorotan netizen sejak sepekan terakhir. Dia memprotes aturan pemerintah terbaru, yaitu kenaikan pajak hiburan mulai 40–75%, yang secara langsung akan berdampak pada bisnis yang digelutinya. Kenaikan pajak hiburan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Undang-Undang HKPD menyebutkan bahwa tarif pajak barang dan jasa tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Namun demikian, pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi sebesar 75%. Meski menjadi payung hukum, aturan pajak hiburan di Undang-Undang HKPD tak bisa berlaku sebelum pemerintah daerah menertibkan peraturan daerah atau Perda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan pajak barang dan jasa tertentu untuk kategori hiburan seperti karaoke hingga spa sebesar 40% mulai tahun 2024. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang diteken pada 5 Januari 2024 oleh PJ Gubernur Heri Budi Hartono. Tarif PBJT atas makanan dan atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10%. Adapun PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Aturan Perda 1 tahun 2024 ini yang mungkin membuat Inul berang.
Melalui media sosial X.com, Inul Daratista mengaku keberatan dengan adanya kenaikan pajak hiburan 40% hingga 75%. Bila mengacu peraturan sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pajak hiburan tarif pajak untuk kategori diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup atau live music, musik dengan disc jockey atau DJ dan sejenisnya sebesar 25%. Sementara tarif untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%. Artinya kenaikan tarif pajak hiburan dan diskotik mencapai 15%. Sementara untuk spa naik sebesar 5% dalam Beleit yang mulai berlaku per 5 Januari 2024. Isu mengenai tarif pajak hiburan ini menjadi sorotan karena terlampau tinggi. Bahkan artis yang juga pengusaha hiburan seperti Hotman Paris dan Inul Daratista mengeluhkan tingginya tarif tersebut. Di sisi lain, peneliti perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar menilai bahwa hal yang menjadi biang masalah adalah penentuan tarif minimum 40%. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdhani menilai kenaikan pajak hiburan yang tinggi sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara. Pasalnya, industri ini merupakan bantalan untuk penyerapan tenaga kerja Indonesia secara masif tanpa memandang tingkatan pendidikan. Penerapan pajak hiburan dan jasa tertentu 40% menuai polemik di kalangan pelaku usaha dan pelaku pariwisata di Pulau Dewata. Sejumlah pengusaha menilai besarnya pajak hiburan tersebut bisa berdampak buruk bagi pariwisata Bali. Salah satu pengusaha hiburan di Bali yang juga Bendahara Umum HIPMI Bali, yakni Agung Bagus Pratiksa Linggi atau akrab disapa Ajus Linggi, menyampaikan bahwa penetapan angka PBJT yang fantastis ini harus disertai dengan fasilitas dan pelayanan pariwisata kelas 1. Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menjelaskan pelaku usaha hiburan dan spa di Bali tegas menolak PBJT 40%. Kenaikan pajak hiburan telah digugat oleh Asosiasi Spa Terapis Indonesia atau ASTI, di mana pihaknya mengajukan judicial review atau pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Gugatan tersebut sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 Januari 2024. Menanggapi polemik tersebut, Sandiaga Uno meminta masyarakat tidak khawatir dengan kenaikan pajak hiburan yang mencapai 75%. Menurutnya, saat ini aturan kenaikan pajak hiburan masih dalam judicial review atau tahap pengujian yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Menurutnya, pemerintah tidak akan mematikan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif lantaran sektor tersebut baru bangkit pasca pandemi. Terlebih saat ini, sektor tersebut mampu membuka 40 juta lapangan kerja. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yakni Bima Yudhistira menyampaikan bahwa aturan tersebut menuai banyak kritikan karena tidak melibatkan pelaku usaha industri jasa hiburan dalam perumusannya. Menurutnya, aturan tersebut masih bisa direview kembali oleh pemerintah atau presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu untuk menganulir aturan spesifik terkait kenaikan pajak hiburan, misalnya dengan melakukan penundaan atau kembali menyesuaikan tarifnya. Diet Kahiyang Ayu berhasil membuat putri Presiden Jokowi ini turun sampai 30 kg. Diet ini membuatnya terlihat langsing dalam unggahan-unggahan foto terbarunya. Kahiyang menyampaikan kegembiraannya lantaran berhasil menurunkan berat badan sampai 30 kg. Diet Kahiyang Ayu ini pun disebutnya sebagai sebuah prestasi dalam hidup.
Pasalnya, selama ini Ayang sapaannya mengaku nyaman dengan berat badannya selama ini. Namun body shaming yang dialaminya membuat dia akhirnya memutuskan untuk menurunkan berat badan. Lalu apa rahasia diet Kahiyang Ayu? Sampai saat ini dia belum mengungkapkan rahasianya. Yang pasti istri wali kota Medan Bobi Nasution itu menyebut dia masih mengkonsumsi mie instan. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.